kita punya ini aja. OK，来，姐姐你来分享一下吧。OK，谢谢李老师。不客气。Okay, thank you. First of all, I would like to say thank you to Lausa Shirley for inviting me to speak in front of you guys. But I hope this session going to be very informal ya. Saya maunya kita sharing aja. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyain, raise hand aja, nggak masalah. Potong aja, nggak masalah. Takutnya ntar boring kalau misalnya cuma one way interaction doang. Jadi I believe you can always ask me anything ya related to this topic. Okay. So yeah, saya lahir di Surabaya 16 Januari 94. Jadi saya saat ini usianya 27 tahun. Agak kaget juga ya. Di sini ada temennya yang kenal Sherin, berarti Nimen Xiang Wo Titi Meme lah ya berarti kan ya. Titi Meme, ya. Titi Meme. Terus habis itu saya kayak biasa sih SD sampai SMA kurang lebih ya banyak kegiatan seperti les, terus kursus segala macam. Cuman memang nggak serajin itu. Nah, agak kaget juga ketika waktu kuliah S1 di UPH Karawaci, ternyata life is kinda boring sih at the time karena kok kayaknya pulang kuliah pulang. Jadi waktu itu lebih sering untuk sosialisasi, bersosialisasi dengan teman, maksud saya bersosialisasi dengan teman, mengikuti organisasi. Dulu waktu di UPH sempat join juga di MPM, terus ada di himpunan mahasiswa Fakultas Hukum juga. Nah, luckily, Sherin waktu itu narik saya untuk belajar Mandarin. Nah, ketemulah dengan Lose Shirley pada saat itu ya, Lose ya. Iya. Nggak berapa jago juga nggak sih Lose waktu Padahal Sherin yang mau ujian HSK kali itu ya. Nah, HSK 1 ya Lose kalau nggak salah. Jadi, meskipun dulu graduate dari senior high school yang international, but I don't think that my Chinese is sufficient jadi. Nah, waktu itu makanya belajar lagi dari basic, dari nol untuk Mandarin. Lewat Lose Shirley, HSK 1 dan HSK 2. Nah, setelah itu Astrid balik ya Lose ke Surabaya. Saya balik ke Surabaya, bantu di bisnis keluarga. Nah, waktu weekend kok kerasa kayak ada yang kurang gitu kan. Kok kayaknya hidup ini cuman buat jalan-jalan, makan, segala macam. Nah, waktu itu kepikiran gimana kalau sekolah lagi. Tapi kok kayaknya nggak mau hukum ya, karena I think I have enough knowledge of law waktu itu. Nah, terus habis itu kebetulan ada Universitas Ciputra menawarkan program yang kuliahnya tuh Sabtu Minggu. Nah, Senin sampai Jumat saya kerja di perusahaan keluarga. Akhirnya Jumat malam, Sabtu full day, dari morning till evening itu belajar manajemen. So I took Master of Management at the time. Nah, setelah itu akhirnya selesailah kuliah itu nggak kerasa sih, satu tahun 2 bulanan selesai. Nungguin wisuda karena hitungannya nggak tahu kenapa ya, saya waktu itu kayak kecepatan kuliah atau gimana, jadi I still have like waiting for like few months until my graduation, right? Jadi iseng-iseng daftar kuliah bahasa di China untuk scholarship program pada saat itu 2018 awal. Nah, terus dikasih tahu sama orangnya kalau misalnya oh iya kamu keterima scholarship, lumayan sih waktu itu dapat uang jajan sama potongan untuk dormitory-nya. Berangkat deh akhirnya ke Hangzhou untuk 1 semester sekolah bahasa di sana, 3 atau 4 bulanan gitu. Waktu itu masuk yang intermediate class kayak gitu. Apply scholarship ke China-nya tuh gimana? Susah nggak sih? Itu waktu itu dibantuin sama ini loh, semacam kayak study consultant gitu sih, Surabaya. Waktu itu Astrid cuma bilang kalau bisa sih jangan di kota besar ya, soalnya waktu itu kalau pikirannya ntar banyak orang Indonya, Astrid malah nggak latihan Mandarin gitu. Jadi pinginnya
yang di kota yang nggak terlalu kecil juga, tapi oke lah maksudnya untuk Han Fangpian, maunya cari city yang Fangpian gitu. Akhirnya itu dapatnya di Hangzhou. Hangzhou ya. Hangzhou很漂亮ya, dia banyak taman. Ya, dia banyak taman, terus dia juga banyak. Saya juga suka soalnya Hangzhou. Ya, very nice, very nice city. Ya. Jadi sambil belajar juga sambil menikmati itu ya alamnya gitu ya. Benar loh, waktu belajar ke Hangzhou itu hampir tiap minggu kayaknya bisa main ke Sihu deh kayaknya. Sekedar info loh buat yang lain dah. Itu asalnya White Snake Legend drama. Ya, siluman ular putih ya. Jadi kalau yang tahu zaman dahulu gitu ya, White Snake Legend, nah itu asal mula legendanya. 百蛇传 ya, 百蛇传. Ya, 百蛇传 对。Ya, di situ. Teman-teman, ini yang baru-baru masuk boleh ini ya, boleh celutukin ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, mau nanya-nanya, silakan ya. Ya. Oke. Nah, oke, Astrid lanjutin ya. Ya. Waktu itu ngambilnya yang program intermediate karena selesai dari SK2 itu Lause dan teman-teman sekalian, Astrid di Surabaya lanjut lagi untuk kursus terusin HSK 34 sebenarnya. Jadi nggak putus habis dari Lause Shirley terus I'm done with Mandarin no. Jadi pingin terus berkelanjutan. Akhirnya di Surabaya kursus lagi untuk ngambil HSK 3 and I passed at the time. Waktu mau ngambil HSK 4 udah keburu berangkat ke Hangzhou waktu itu ceritanya. Jadi sampai hari ini belum tes HSK 4 ya nggak tahu mungkin pasti berubah lagi sih bahannya atau gimana. Tapi ya kedepannya sih pengen tetap ngambil HSK karena itu juga untuk salah satu penunjang kita di dunia karir dan pekerjaan. Nah, itu terus balik ke Surabaya 2 bulan setelahnya saya wisuda MM. Nah, thank God saya dapat second best graduate waktu itu, second best graduate di Universitas Ciputra untuk Master of Management. Setelah itu, kayak selesai-selesai. Setelah itu, akhirnya memutuskan lagi kuliah sambil kerja juga di perusahaan keluarga itu tetap sambil jalan kuliah lagi di UPH, tapi UPH Surabaya kali ini untuk ngambil magister hukum. Karena apa ya? Karena iseng terus ingin meningkatkan kapasitas diri karena saya kayaknya orangnya nggak mudah puas dengan diri saya sendiri ya, jadi pengen untuk learning. Padahal dulu waktu SD sampai SMA tuh ya biasa aja so-so gitu, tapi nggak tahu kayak ada something in myself yang pingin untuk bisa meningkatkan untuk keep upgrading myself ya itu. Kuliah lah akhirnya 1,5 tahun dan lulus dari UPH. Dapat best graduate ya kali ini, bukan second best lagi tapi best graduate. Terus habis itu sambil lulus itu juga ada waktu tunggu. Biasanya kalau UPH tuh gitu, ada waktu tunggu untuk bisa lulus. Saya magang intern di salah satu law firm karena kayaknya ini setelah belajar hukum kepikiran lagi, kok kayaknya nggak cocok ya kerja di perusahaan keluarga. Soalnya kerja di perusahaan keluarga itu legalnya nggak kepake, law skills-nya nggak kepake, kayaknya pingin ke pekerjaan yang sesuai dengan bidang passion saya. Nggak apa-apa sih, saya realize-nya kan nggak terlambat, tapi untungnya saya realize tentang hal itu. Akhirnya saya memutuskan untuk coba itu selama 3 bulan, magang, terus saya juga ambil pendidikan profesi, lalu ada ujian profesi advokat, saya jalanin semua prosesnya itu. Sampai dengan akhirnya selesai, terus saya wisuda, lalu datang tawaran dari UPH, kaprodi saya, Astrid, kayaknya kamu ada ini ya, kayaknya ada bakat di bidang pendidikan, di bidang pengajaran, apa kamu mau coba untuk melamar di sini sebagai dosen? Saya waktu itu jujur aja kayak, yakin nih dosen, kayaknya kok enggak ya, gitu waktu itu. Tahun lalu September 2020, pas COVID ya. Oh, oke. Nah, pas COVID. 1 tahun dong ya ini ya? Iya, benar-benar loh. So, ini 1 tahun ini di UPH. Okay. Nah, saya pikir waktu itu ya daripada gimana ya, daripada saya di law firm juga
kayak gitu-gitu aja. Terus habis itu saya juga ingin mencoba di bidang pendidikan, kenapa tidak, saya pikir. Ya, as long as it still give me something, some lessons, why not? Itu saya pikir. Udah, saya jalanin wawancaranya, akhirnya saya keterima sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Kampus Surabaya. Sejak tahun lalu sampai dengan hari ini. Ini ada yang drop pertanyaan nih dari Olivia Cecia ya, katanya mau tanya kakaknya itu persiapan berapa bulan atau berapa tahun buat dapetin scholarship. Terus apa aja selama persiapan? Stres nggak? Oke. Thank you for the question. Ya berarti you're still listening to my life story. Tadi mikir udah kayak boring semua gitu. Oke, thank you. Persiapannya waktu scholarship ke China, ke Hangzhou itu nggak seribet itu sih sebenarnya. Karena waktu itu saya sendiri juga sudah ngantongin ijazah S1 dan S2 MM. Nah, memang pada saat itu untuk pendaftaran kuliahnya kan lebih sederhana. Memang agak ribetnya di bidang scholarship, tapi it's still doable, I think ya. It's still doable, masih bisa dilakukan. Yang dipersiapkan itu yang terutama pasti minta surat rekomendasi. Waktu itu saya ingat minta surat rekomendasi. Kenapa saya sebagai calon mahasiswa di Zhejiang Kungsang Daxue itu harus mendapatkan international scholarship receiver. Jadi saya harus minta 2 profesor saya sih untuk tulis surat rekomendasi itu. Terus dia juga minta nilai-nilai selama ini, transkrip itu juga diminta. Terus waktu itu juga dimintain nulis karangan, kalau nggak salah. Nulis karangan tapi bahasa Inggris kok, bukan bahasa Mandarin. Kayak gitu. Iya. Thank you. Kejawab nggak, Cia? Oh, stresnya belum kejawab. Oke. Kalau stres sih, nggak tahu ya. Kalau stres kayaknya lebih stresan waktu tinggal di Hangzhou deh kayaknya. Oh, tinggal. Oke, pengalamannya kenapa? Culture shock ya? Culture shock pertama. Ya, to be honest ya, honestly, orang-orang local Chinese, they are very rude, I think, in my opinion. The way they speak, it might hurt your ears, your drum ears. Mereka tuh selalu teriak-teriak gitu loh. Kita tuh ngomongnya baik-baik kan. Mereka tuh balesnya ke kita tuh selalu teriak-teriak. Karena terlalu luas, sayang. Ya nggak tahu lah. Pokoknya the first months, the first few weeks di Hangzhou tuh benar-benar stres. Itu benar-benar stres sampai rambut rontok kayaknya. Oh ya? Gara-gara itu juga mereka tahu kita foreigner, tapi mereka nggak mau tahu kita bisa bahasa apa. Dia maunya pokoknya kita speak Mandarin ke mereka. Kita make conversation with them with Chinese. Mereka nggak mau dengar kita ngomong Ingwen sama sekali. Itu yang bikin bingung. Ya, itu kayak apa ya? Di satu sisi baik ya, jadi kita termotivasi untuk ngomong ya. Terus di satu sisi itu karena memang budaya di sana belum setinggi kayak di Taiwan gitu yang benar. Atau di Shanghai gitu yang memang udah biasa dengan foreigner, jadi mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa asing karena mereka sendiri nggak bisa ngomong bahasa Inggris, jadi how to defend themselves itu ya kalian harus ngomong bahasa Mandarin gitu. Ya, oke. Bahkan untuk ini menu book itu kita nggak bisa pakai bahasa Inggris, nggak bisa. Jadi kayak kita harus benar-benar baca. Terus kadang ini ya download kamus, kita coret-coret lagi nih di Playko apa segala macam. Apa ini maksudnya gitu kan? Takut salah pesan. Soalnya kita kalau asal tunjuk juga bisa kan. Tapi untuk beberapa restoran kan nggak serve yang makanan kita bisa tinggal tunjuk. Kita harus tahu makanan itu apa. Gitu. Iya. Stres itu, stresnya di sana, bukan stres waktu registration, bukan. Tapi cuma 1-2 bulan doang kan? Iya sih loh, untuk yang my half time di Hangzhou udah mulai bisa fight for myself di sana. Oke. 还有吗？其他的问题？ Oh ya, 姐姐，berarti 姐姐是教授吗？教授，Oh ya, 教授。Ya. Oh. Berarti kenal itu dong. Iren kenal nggak, Ce? Iren angkatan berapa ya? Iren Indonesia ya, Ce?
是你的教授吗？青楼？yeah，我的教授老师，我的教授在Medan。Medan 还是 Surabaya 呀？所以他在 Medan，他住 Medan 的，可是他教你们。就是。青楼也是 UPH 的法律系的，法律就是 law 的呀。Iya. 你为什么要学法律啊？Kenapa Oh kok ya, law sih? Iren Putri Cece. Nggak kenal sih, nggak pernah tahu namanya. Oh, oke. Nah. 可能在 Medan 的呀，不一样。Kalau di Lipo Karawaci kemarin masih coba komunikasi dengan Pak Udin. Pak Udin. Terus ada Bu Esti juga, Bu Yosi. Masih dosen-dosen lama saya. Cuman saya kan waktu di UPH Karawaci waktu itu ambil law programnya yang English based program yang harus 500 dulu TOEFL-nya baru bisa masuk ke itu program itu. Yang internasional kan ya, Ce? Ya, yang international, yang English based program. Jadi dosennya bule-bule sih waktu itu banyak. Oh, oke. Oh, kalau sekarang kayaknya nggak ada deh, Ce, yang bule. Oh, dulu masih ada Mr. Talbot, itu dari US. Terus ada Miss Jamie, itu dari Texas. Oh, nggak ada deh kayaknya sekarang. Ya, kayaknya udah kontraknya udah habis mungkin ya. Iya. Karena sejak pandemi dipulangin ya. Mungkin loh, banyak yang pulang pandemi. Iya, balik-balik udah nggak bisa. Iya. Terus Cece fokusnya apa, Ce, sekarang? Maksudnya yang kaitan dengan law-nya ya. Maksudnya kan ambil pernah kerja juga kan di law firm. Nah, fokusnya Cece di apa nih cuanianya? A very good question. Jadi untuk for now, saya konsentrasinya tuh di bidang perdata ya Michael, di bidang perdata dan lebih exactly lagi pergi ke kontrak ya, kontrak, perusahaan, investasi kayak gitu-gitu. Hukum yang related sama bisnis. Jadi ilmu yang dari magister manajemen juga masih terpakai kalau saya bilang. Karena itu hukum adalah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan ilmu lainnya. Yeah. Kita mau ngomong tentang musik, ada hubungan dengan hak cipta. Kita mau ngomong tentang kontrak bisnis, ya berhubungan dengan hukum perjanjian. Kita mau ngomong tentang lingkungan, ada hukum lingkungan. Everything is related to law. Makanya law itu menurut saya salah satu cabang yang sangat luas, tapi juga menarik karena punya seninya sendiri. Iya. Gitu. Benar-benar. Kayak orang mau bisnis ke Indonesia juga kan ya, saya cengshu gitu ya, harus ada hukum yang jelas gitu ya. Hukum perusahaan, penanaman modal asing, itu semua ada. Diatur. Kueje itu regulation-nya apa gitu ya. Ya. Izinnya lause yang ribet kalau Indonesia. Ya, kita doain lah Pak Jokowi benerin nih. Beberapa udah lumayan sih ya, belakangan ini ada perubahan UMKM gitu digampangin ya. Jadi jadi bisa personal register gitu. Nggak perlu harus buka PT dulu baru bisa berusaha gitu. Ya. Ya, ada beberapa yang sudah diperbaiki sih saya lihat. Masih oke. Nanti ke depan kita bakal ketemu ini nih. Jadi bisnismen ntar bakal ketemu Cia ini nih. Mau apa ini aja ke? Tolong urus surat izin ini misalnya ya. Oke. Di sini ada Lo Jianhao, ni要问什么吗？ Lo Jianhao. Lo Jianhao lagi galau ini ya. Dia lagi mau kuliah kemana gini. Bingung sih, Laus. Ya. Bingungnya itu kenapa? Bingungnya apa ya? Bingungnya tes masuknya sih, takut gak keterima gitu. Itu ada nggak Cie waktu kamu kayak anxiety gitu when you decide to take one major ya waktu di university, itu anxiety seperti itu gimana sih kita hadapinnya gitu? Malah kalau menurut Astrid ya, Franklin terus Lause, menurut Astrid punya anxiety itu sangat-sangat manusiawi. Dan bahkan ketika kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, itu berarti kita sangat peduli terhadap masa depan kita. Itu sangat wajar, sangat-sangat wajar.
Karena apa? Kalau misalnya kita bisa memutuskan kita tidak peduli sama sekali, kita tidak akan merasa takut dan kita tidak akan merasa khawatir. Itu. Ya, waktu itu jujur aja, Astrid punya kekhawatiran Astrid nggak bisa diterima di English Based Programnya UPH. Karena waktu itu mepet sekali skornya. Waktu itu banyak sekali mahasiswa yang dari international school seperti SPIH, lalu ada yang dari Bina Bangsa segala macam, itu kan Inggrisnya lebih bagus, dan mereka TOEFL-nya juga lebih tinggi daripada Astrid. Waktu itu dikasih tahu kalau misalnya satu kelas tuh cuma boleh 20 atau 30 mahasiswa karena kita baru batch kedua untuk English Based Program, jadi benar-benar program baru. Lalu yaitu Astrid tetap usaha untuk melakukan yang terbaik, tetap mencoba untuk to give my all dan berserah, pastinya berserah. Kalau udah Tuhan berkehendak apa, Tuhan udah kepingin kasih kita apa, pasti Tuhan kasih. Benar-benar. Jadi berdoa dan bekerja ya, orang elaborasi ya. Iya. Ya, Astrid menghilangkan kekhawatiran tuh gimana? Dengan Astrid berdoa dan berserah. Tapi bukan berarti menyerah. Ya, bukan berarti menyerah. Tetap usaha sampai hari terakhir saya ujian, tetap belajar terus. Karena yaitu, balik lagi, there are things that we can control, there are also things that we cannot control. Yang kita cannot control, serahkan kepada Tuhan. Kita kontrol apa yang kita bisa, yaitu belajar, lalu kita perkaya diri kita sampai dengan detik-detik terakhir, itu seperti itu. Selama ini Astrid ujian apapun, kayak ujian profesi advokat, ujian HSK pun, itu pasti sampai hari ini masih ada kekhawatiran loh. Kekhawatiran, ketakutan, aduh gimana kalau sampai nggak lulus, malu ini, kayak saya udah tua sendiri. HSK 1 aja deg-degan loh. Padahal yang lain, loh pernah Astrid cerita nggak? Yang lain teman-temannya masih SD, bocil-bocil, masih anak kecil gitu, terus Astrid kayak tua sendiri. Malu ini kalau sampai nggak lulus. Ada syeseng mah itu ya, waktu itu ya banyak banget. Ya, kayaknya malu, tapi ya tetap positive thinking lah. 对对对，ya, 建浩加油ya，每个人都一定要过的，pasti harus melewati sih ya masa-masa ini. Memang ada anxiety wajar, terus berani sih ya, itu namanya apa? Leap of faith juga ya, harus punya keberanian juga untuk melewati itu gitu. This too shall pass, itu motonya. This too shall pass ya. Kayaknya Kelly mau nanya ya, 宝叶，你要问什么吗？有啊，等一下，你觉得学习汉语的困难是什么？就是你觉得学习汉语最难的是什么？kalau belajar Mandarin, paling sulit bagian yang mana? Sulit, apa yang paling susah? Karena soalnya aku juga ngambilnya pendidikan guru bahasa Mandarin.现在吗？ sekarang ini? Iya, sekarang semester 1 di Pahwa. Di mana? Pahwa College. Di Pahwa. Oh iya. I've heard about this college sih. Bagian tersulit dalam belajar Mandarin adalah ketika saya belajarnya pada saat saya dewasa, bukan pada saat saya masih kecil. Jadi tantangannya itu pasti ngelihat tulisan yang begitu coretan-coretan itu udah pusing dulu. Dan saya belajarnya kan bukan yang dari pergoresan ya, belajarnya udah kayak dalam bentuk kata per kata, jadi saya mau nggak mau juga harus hafalin gitu. Nah, terus yang kedua mungkin seng-in-nya ya, nadanya tuh beda nada, beda arti kan, pieta ise gitu. Nah, waktu di China itu saya juga sering ngobrol-ngobrol sama orang lokal sana, ya kok kayak nggak nyambung gitu, ternyata saya yang salah nada, ya kan? Ya, kayak gitu sih. Challenge-nya itu. Yeah, thank you for the question. 还有呢？其他朋友要问吗？叶生，陈叶生ini half Korean. Oh, oke. Cece, saya mau nanya. Kan di deskripsi saya lihat bahwa Cece kan juga sekolah di UPH College di Lippo Karawaci kan, dan sekarang di UPH ada Career Week gitu. Cici ikut gak gitu? Ada acara di UPH College sekarang?
yang sekarang ini maksudnya ada career week untuk yang ini pendaftaran pekerjaan ya, lowongan pekerjaan. Ya gitu. Ya gitu. Oh, oke. I think I got. Gimana? Sorry. Cici ikut gak gitu dan mengajar gitu? Oke. I think I got his question. Oke, jadi dulu waktu kuliah itu memang lumayan sering masukkan lamaran kerja sama ikut career week seperti itu. Karena saya kira kalau misalnya kita cuman sekolah teori without any application will be useless. Kalau menurut saya sih gitu. Apalagi kalau misalnya di bidang hukum itu harus seimbang antara teori dan penerapan di lapangan seperti gimana. Karena apa yang kita pelajari di buku, di teori-teori itu seringkali sih nggak sejalan ya dengan prakteknya. Jadi beda ya. Beda-beda banget. Kita harus ini sih proaktif untuk cari chances sama kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan selain kita belajar. Bagaimana cara kita menerapkan apa yang kita pelajari di kelas. Itu yang penting. Iya. Jadi itu kayak pameran untuk bisa magang juga ya nggak sih? Iya, kayaknya sekarang ini sih loh, banyak yang mahasiswa sekarang kan ikut yang program MBKM tuh loh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di situ mahasiswa dikasih kesempatan untuk bisa magang sebetulnya di pemerintahan, institusi pemerintahan ataupun di startup, pokoknya yang correlated with their fields, major. Yeah, I think it's really important sih ya. Perlu sekali itu. Misalnya learning by doing itu lebih mantap masuk daripada kita cuma secara teori doang ya. Kita cari gitu. Tuh. Abel juga UPH College tak? Ini Dida Cie. Sally? Kayaknya belum ada pertanyaan deh. OK。好，旭平呢？旭平有什么问题吗？没有。没有。圈圈？没有，老师。什么？没有。lembut kali suaramu. OK。佳呢？佳。kalau nggak ada, 老师 deh tanya. Sekarang, 老师，温老师，对不起。Kasihan. Ini sebenarnya buat yang lain juga sih. Kebetulan kan karena Astrid ini tuan saya atau tuan Astrid ya. Jadi saya bingung ya. Oke, saya panggil nama aja ya. Karena Astrid kan pernah ke Hangzhou walaupun cuma sebentar gitu ya, beberapa bulan gitu ya. Tapi kan ini juga bisa buat sharing lah ya ke teman-teman yang lain nih yang ada rencana pengen ke China gitu. Nah, tadi kan disebutnya kan dari sisi negatifnya nih, orang China tuh agak keras gitu ya, kasar gitu ya. Nah, menurut Astrid sendiri gitu ya di sana beberapa bulan, apa sih yang Astrid pelajari positifnya dari orang Chungguo? Positifnya mereka apa? Lalu ya itu tadi apa yang bisa bikin Astrid suka jadinya di sana gitu loh. Ya itu. Oke. Thank you for the question. Kalau dilihat dari positifnya, sebetulnya juga banyak. Jadi yang tadi saya bilang negatif itu yang paling memorable sih. Karena memang saya di sana bolak-balik sering disentak-sentak sama orang di sana. Entah karena kelamaan pesan makanan, atau karena kayak saya nggak tahu, saya clueless harus ngapain gitu kan. Jadi memang untuk membentuk karakter tinggal sendiri, jadi mahasiswa yang rantau ya bilangnya, mahasiswa rantau itu memang sulit sekali. Kemandirian itu nomor 1, karena ya kita di sana sendiri, kita punya teman, tapi teman kan juga nggak 24 jam kayak family kita ya. Ya juga ada sih teman yang sangat-sangat akhirnya baik sama Astrid sampai dengan hari ini. Untuk positifnya tinggal di sana, selain kemandirian dan koneksi, mungkin nambah skill juga. Karena kalau misalnya di Indo kita belajar Mandarin, kita pasti seringnya belajar karena kita di tempat les. Sedangkan kalau di rumah kita udah ngomong bahasa Jawa, kalau saya ya, karena saya kan dari Surabaya, terus campur Inggris kadang, campur juga sama bahasa Indonesia, jadi gaduh-gaduh lah. Tapi yang pasti nggak ngomong Mandarin, karena papa mama saya juga nggak lancar, Mandarinnya juga nggak ngomong Mandarin. Lalu yang lainnya, mungkin pengalaman hidup sih, pengalaman hidup. Jadi ketika Astrid di sana 4 bulan, Astrid itu kalau teman-teman di sana bilang
paling nggak pernah lama di dorm. Soalnya tiap weekend, every weekend saya selalu kadang naik TJ pergi ke Shanghai. Dan teman-teman di Shanghai ini banyak ke Shanghai. Lalu pernah juga naik train selama 6,5 jam ke Tianjin. Karena saya juga nyamper teman saya. Jadi saya benar-benar gunakan kesempatan saya sekolah di China itu secara maksimal. Karena saya tahu itu nggak akan terulangi lagi. Benar. Nah, nggak akan terulangi lagi. Jadi I'm creating memories from there. Gitu. Iya, iya. Banyak sih yang nggak bisa diceritain. Karena udah sendiri, terus di sana cuma sebentar, jadi ya terus kemana-mana udah akhirnya mencari kesempatan. Ya, Apapun itu saya jalani sih gitu. Oke. Oh ya, Cie, boleh tanya nggak? Dulu kan Cici katanya pernah kerja di law firm ya? Iya. Hal yang bikin nggak betah tuh apa, Cie? Ditanyanya nggak betah dulu ya. Oh, kalau betah kan ya rewardnya lah pasti kan betah. Kalau nggak betahnya apa? Nggak betahnya mungkin waktu menjalani ya kesannya tuh sangat negatif. Contohnya dimarah-marahin atasan, dibilang kamu ini selama ini kuliah cuman cari gelar, kamu nggak belajar apa-apa ya. Jangan-jangan kamu pakai joki lagi. Bahkan pernah sampai diomongin seperti itu. Karena mungkin ya I don't know, memang saya sendiri yang salah atau gimana, tapi intinya saya rasa apa yang saya pelajari di kuliah itu sangat-sangat belum bisa diterapkan di dunia kerja. Jadi saya harus ada mengejar ketertinggalan saya ini untuk bisa masuk ke dunia law firm. Waktu itu saya jalani tiap hari, saya sampai ngomong sama adik saya, kayak, duh gila ya di law firm ini, tiap hari itu diomelin terus, dikasih putusan setebel gini, disuruh baca, analisa, ditanyain pasalnya, hafal atau enggak. Benar-benar pusing pada saat itu. Tapi setelah saya kerja di sana dan saya sampai hari ini masih berhubungan baik dengan dia, bahkan beliau juga menawarkan saya untuk, kamu masih pingin nggak kerja di law firm? Nggak apa-apa, pintu saya terbuka. Jadi saya tetap menambah koneksi waktu di law firm, dan setelah saya tidak di sana, saya merasa apapun yang mereka lakukan ke saya itu untuk kebaikan saya. Dan yang paling penting, bos saya ngomong waktu itu, atasan saya bilang gini, kamu loh, mending saya omel-omelin, kamu mending saya marah-marahin, daripada kamu di depan klien, kamu di depan jaksa, kamu di depan hakim, kamu diomelin. Dia selalu bilang kayak gitu. Jadi, it shape your mentality. Di law firm itu benar-benar, karena kita tuh setelah lulus ya, setelah lulus kita tuh punya macam pendirian, ataupun apa ya bilangnya, prinsip gitu ya. Oh ya, prinsip idealisme sangat tinggi. Kita nggak mau gini, kita nggak mau gitu. Tapi ketika masuk ke dunia kerja, itu benar-benar kita harus jadi spons. Kita mau dibentuk, kita mau diasah. Moment of truth-nya itu di sana justru. Gitu. Jangan patah semangat, intinya gitu. Diilokin, dihina, apa segala macam, tetap oke, Pak, saya terima masukannya, terima kasih. Gitu aja. Berarti law firm-nya itu litigation ya, Cie? Campur sih waktu itu. Dia kontrak megang litigasi juga. Kalau di Surabaya, sebenarnya nggak seberapa distinguish antara litigasi dan non-litigasi. Karena kasus kita kan jumlahnya nggak sebanyak di Jakarta ya. Jadi kalau udah memutuskan masuk law firm, pasti ya mau nggak mau, klien kasih kita apa, kita terima. Kayak gitu. Beda culture sih kayaknya sama law firm di Jakarta. Kalau di Jakarta kan udah ada fields-nya sendiri-sendiri, banking, finance masuk ke law firm ini, terus nanti di ini misalnya trademark atau mungkin haki yang lain, hak kekayaan intelektual yang lain seperti itu. Iya sih ya, misalnya cara pandang kita sih ya terhadap sesuatu. Sesuatu ya. Tuh, Kelly mau nanya lagi nih. Silakan, Kel. Oh iya, 你要问什么？等一下，我想想。OK， 再想。OK，听说你去了杭州，jadi dengar-dengar kan C Astrid kan ke Hangzhou. Nah,
你最不喜欢什么Cik Astrid paling nggak suka apanya? Di Hangzhou-nya maksudnya. Iya. Di Paling nggak Hangzhou. suka apanya? Maaf ya ini. Ya nggak apa-apa. Di Hangzhou sebenarnya yang nggak suka itu mungkin ya ini ya apa ya? Oh ya, dari dorm saya ke Tasya saya itu lumayan jauh jalannya. Kan biasanya tuh kalau orang-orang tanyanya ke study consultant-nya tuh tanyanya gini kan, oh ya dorm saya, susu saya, pi Tasya, berapa jauh kan? Nah waktu itu saya tuh nggak kepikiran nanya itu. Akhirnya saya kedapatan yang Zhejiang Sang Tasya itu jauhnya minta ampun. Bahkan kalau misalnya kita naik sepeda, kita ngayuh sepeda kan kalau misalnya di Hangzhou kemarin waktu saya kuliah masih ada yang pakai OVO ya. OVO bukan OVO yang ini ya, bukan OVO yang aplikasi di sepeda kan? OVO sepeda warna kuning itu, yang pakai scan barcode itu tiap hari bukanya tuh yang Kuai. Itu kita buka mesti ngayuh 15 menit. Bayangin dari Suse pergi ke sekolah itu sejauh itu 15 menit. Benernya nggak apa-apa kalau misalnya pas musim dingin ataupun musim ya agak-agak kayak dingin nggak apa-apa. Waktu summer 40 derajat ngayuh sepeda dari dorm pergi ke Tasya. Akhirnya Astrid nyerah loh. Astrid janjian sama temennya Astrid, oke, kita tiap hari turun dorm di lantainya bawah dorm, kita 7.50 kita berangkat, kita pilih naik TT, taksi. Soalnya taksi awal buka pintu itu Parkway. Kalau kita bagi 4 orang, kan Iker yang cuma yang Kuai. Ya udah, akhirnya kita tiap hari ke sekolah naik taksi itu. Naik taksi itu pun berhentinya tuh di depan lobinya sekolah. Jadi taksinya nggak boleh masuk. Padahal dari lobi sekolah itu masuk lagi ke gedung yang Chinese language building itu juga masih jalan sekitar 3 kiloan. 3 kiloan. Itu sih. Kampus di China tuh gede-gedenya parah. Gedenya parah. Susenya aja itu ada 10 gedung. Ada 10 atau 11 gedung itu. Gedenya parah. Di sana tuh jalannya tuh sampai ribuan. Kayak kita di sana pakai ini kan Weixin, pakai WeChat ya. Itu ada aplikasi untuk menghitung langkah kaki. Nah, tiap hari tuh kita tuh balapan sama teman-temannya Astrid. Ayo, kita hari ini berapa langkah nih? Kadang 10.000, kadang 12.000. Jadi sehat sih sebenarnya ya. Ya, tapi karena orang Indo ini dari kecil udah jarang jalan, sorry ya. Kalau kita nggak ke mall, kita kan nggak jalan. Yang kedua, kita jarang intong. Capek, berapa bulan tuh kayak kaki mau putus terus kayaknya. Itu sih gak senengnya. Tapi ya bener lah, so. Kalau dilihat dari perspektif lainnya, kita lebih sehat sih. Ya, karena rajin bergerak dan naik tangga. Ingat ya, di sana jarang ada lift. Tasya juga mah. 大学对，没有，那时候我没有，真的哦，没有。宝燕，放心，河北师范大学没有那么大。河北师范大学没有那么大。Oke. Ya, karena mereka per hektar itu kan 很多 ya, banyak kampus ya. Sama sih di Taiwan juga kan gede-gede tuh ya. 图书馆在这里的是另外一个栋又不一样的教学楼。对。Makanya kalau paling untung ya Astrid waktu itu cuma study Mandarin, nggak tahu kalau studinya S1 gitu, misalnya bachelor kan, bisa-bisa dari gedung A ke gedung E itu jalannya tidaknya udah 30 menit sendiri gitu. Itu lebih capek lagi sih pasti. Gitu. 谢谢。还有其他的同学要问的吗？ Kalau Abel姐姐nya sempat di 厦门大学sih. 毕业了。明明老师要问什么吗？明明老师。Halo, 大家好. Salam kenal, Astrid. Ya, tadi TBC saya masuknya menyusul karena baru selesai training. Takutnya sudah pernah ditanyakan tadi sebelumnya, tapi kalau udah nggak apa-apa di skip aja.
mau nanya Astrid, gimana ceritanya sampai akhirnya memilih atau mendapatkan ini di sekolah di Zhejiang Gongshang Daxue ya? Dan apakah recommended buat kita-kita yang mau belajar bahasa Mandarin ke sana juga? Oke, xie Astrid. Ya, xie. Oke. Astrid itu kenal Zhejiang Gongshang juga dari agennya ya, dari study consultant-nya itu, karena yaitu Astrid requirement awal tuh nggak pengen di kota besar supaya bisa train ngomong bahasa Mandarin secara lebih. Setelah itu ngelihat budgetnya, yang pasti itu budget. Nah itu kita harus diskusi dengan orang tua kita ya. Oke, papa mama siapin dana berapa, tiap bulan bisa kasih kita berapa, untuk uang kuliahnya juga berapa. Nah itu yang merekomendasikan Zhejiang Gongshang itu pada akhirnya adalah agennya itu. Menurut Astrid, so far setelah menjalani dan beberapa teman juga graduate dari sana, yes, I recommend Zhejiang Gongshang untuk kita bisa belajar Mandarin di sana. Cuman mungkin yang Astrid sarankan, kalau misalnya mau sekolah bahasa, mending langsung ngambil, kalau di Zhejiang tuh ngambilnya di Zhejiang Daxue, langsung dicetak aja. Jangan ngambilnya kayak yang di Zhejiang Gongshang. Kalau bisa ya, kalau bisa tuh prioritas pertamanya langsung ambilnya di universitas yang paling tinggi, dan mungkin memang iya masuknya memang paling sulit karena filternya juga paling tinggi kan namanya gimana tetap favorit, tapi mending ambilnya dicetak kayak gitu. Kalau untuk Astrid kan cuma 1 semester, Astrid nggak pernah nyesel sih berangkat ke China, berangkat ke Hangzhou, lalu sekolah juga di Zhejiang Gongshang, nggak pernah nyesel karena I still learn something from my study there. Ya, tapi kalau misalnya direkomendasi, sebenarnya targetnya harus yang lebih tinggi sih. Gitu, dicetak aja supaya serius belajarnya. Jadi rekomendasinya lebih baik dicetak ya? Ya, kalau di daerah Zhejiang, mending ngambilnya langsung dicetak aja. Karena dicetak, Astrid tahu tuh banyak juga anak Indo, tapi selalu bilang gini, kalau kamu sekolah dicetak pasti weekend kamu nggak bisa keluar deh. Karena bahasanya tuh benar-benar strict. Tapi kan itu at some point juga positively bisa mengajarkan kita secara lebih. Sedangkan kalau Gongshang juga ya kita belajar, tapi tidak se-strict cetak itu. Gitu. Lebih memicu sih ya, kita lebih. Iya. Kalau jangka panjang sih mending cetak sih kalau Asik bilang. Karena level-levelnya kalau nggak salah dia juga overnya lebih banyak. Level-levelnya, terus program-programnya. Kalau di Gongshang, iya, kalau di Gongshang nggak sebanyak dicetak. Zhejiang Daxue. Zhejiang Daxue termasuk top ya, Lasu ya? Iya, termasuk top. Termasuk top sih. Itu di sana kondisinya sudah oke ya, misalnya transportasi ya. Sangat bagus loh. Astrid tuh awalnya ke China itu waktu yang 2018 tuh kaget sekali. Terakhir ke China itu tahun 2010, 2011-an, 2018 ke sana langsung emis. Karena ya, Tiek bagus, Kau Tiek juga bagus, lalu kebersihannya juga bagus. Bahkan di sekolahnya Astrid depannya tuh udah cannya untuk pemberhentiannya itu. Kayak mirip di Singapura gitu loh. Ada motornya turun, terus kita langsung naik kayak gitu. Terus kebersihannya juga lumayan sih Hangzhou. Soalnya Hangzhou kan juga ini ya, nggak sekecil itu kotanya, gede malah kotanya. Gede banget malah. Sih. Ayo Ma, Frank, Wei Ping belum nanya nih Wei Ping masih berapa tahun lagi nih? 2 tahun lagi ya? Semua Wei Ping. Ya. Aku nggak terlalu ada banyak pertanyaan.
Banyak pertanyaan. Wah, silakan. Enggak, maksudnya aku bingung mau nanya apa. Gak apa-apa, gak gigit kok, tanya aja. Makanya ini nggak puas kok. mumpung apa, kalau misalnya bisa kasih sesuatu explanation atau info apapun pasti aku kasih lah. Tapi Cici di Zhejiang University kan? Zhejiang Gongsang waktu itu. Di sana orangnya ramah-ramah nggak? Terus pakai bahasa Inggris mostly atau harus pakai Cina semua coursesnya? Oke, thank you for the question. Kalau lihat dari Zhejiang Gongsangnya sendiri, itu orangnya ramah-ramah, mereka welcome. Bahkan waktu itu saya juga ada ini sih, teman main juga asli anak Indo, mungkin anak Indonya di sekolah itu ada 20-30-an orang. Itu. Lalu jangan kaget ya, kalau sekolah di Hangzhou itu kebanyakan banyak ini orang dari Kazakhstan, kayak dari kayak gitu-gitu, Tantan gitu belakangnya, sama orang dari ini Afrika di sana. Karena itu kan dekat sama Yiwu ya, Yiwu. Lo tahu nggak Yiwu? Yiwu tuh satu tempat. Dia tuh banyak jual ini loh, jual-jual. Oh, yang kayak kayak ITC-nya Mangga 2 kita gitu ya? Ya city juga loh, city, tapi dia sentralnya tuh di Zhejiang untuk pusat jualan gitu kan, barang-barang yang beli murah-murah, ya benar. Gitu kan ya? Nah, ya benar. Ya. Nah, kenapa banyak orang Afrikan terus Tantan di sana? Kalau Afrikan tuh banyaknya dia beli barang di Yiwu itu, lalu dia jual balik ke Afrika dengan harga yang murah. Nah, itu kalau misalnya sekolah di Zhejiang Gongsang ataupun di Zhejiang Caicing, sekolah yang depan kita, tetangga, itu banyak banget orang-orang yang negro kayak gitu. Iya. Jadi jangan kaget. Soalnya waktu saya awal datang kan nggak dibilangin itu banyak kayak dari mereka kan. Awalnya ngerasa nggak safe gitu kan. Apalagi kita lihatnya di berita tuh kayak, aduh ini ntar apa-apa segala macam. Tapi itulah. Mereka Mandarinnya jago loh semua pada ya. I try to communicate with them. Malah mereka itu kadang ya saya lihat mereka daya juangnya lebih tinggi karena mereka jauh kan dari Afrika ke sana, mereka juga selain sekolah, mereka juga kerja. Mandarinnya parah bagusnya, parah. Bahkan ngomong sama susu yang di bawah, yang jaga dorm itu bisa lancar banget dan dianggap kayak anaknya susu itu sendiri. Sampai pusing deh. Iya, mereka ramah-ramah kok kalau orang-orang kayak gitu. Mungkin kadang pemikiran kita yang terlalu kayak lihat berita tuh kita jadi brainwash gitu. Padahal mereka baik. Asal kita bisa jaga diri ya. Khususnya para perempuan di sana tetap gimana pun kalau ada kesempatan pasti ada seperti hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kita tetap harus bisa jaga diri. Orang usil di mana-mana kan ada, nggak cuma di China, di Indo juga ada kalau mau usil. Kita tetap harus jaga diri. Nah, kalau misalnya di sana itu selain itu mungkin ini sih, apa ya, teman-temannya dari Indo ya ini sih bisa kayak family sih, karena kita di sana nggak ada orang tua, nggak ada saudara, jadi kita anggapannya sama teman tuh udah saling jaga aja, saling percaya. Benar. Kita dapat support system tuh dari teman-teman di situ. Baru mau nanya, itu support systemnya siapa aja? Ya, support system itu teman-teman sesama Indo lah, sama Indo. Sampai hari ini juga masih temenan sih. Masih kontak, malah bersyukur banget. Bersyukur banget. Malah sekarang tuh jadi cerita-cerita gitu. Kamu dulu loh parah. Malam-malam jam 11 ada kupu-kupu atau ada kecoa masuk kamarmu. Kamu panggil aku masuk kamarmu buat ngilangin tuh kupu-kupu atau kecoa. Terus pernah juga kita dingin-dingin itu waktu setelah winter, kita lari-lari ke kantin untuk beli makanan pakai sandal jepit. Ya itu kayak cerita-cerita sederhana, tapi sampai hari ini kita reminiscing the old times and we celebrate that gitu. Asik. Agak tambahan juga sih, setuju sama Astrid ya. Waktu kalian di sana di China ya, 呀，宝月我们学过嘛，
在家靠父母，在外面靠朋友ya. Jadi di luar itu waktu kalian di luar baik-baiklah juga sama teman kalian ya. Perhatian juga sama teman kalian ya. Karena kalau dulu saya juga ke China gitu ya. 1 tahun benar-benar yang 24 jam boleh dibilang 24 jam deh gitu ya. Benar-benar sama temen gitu loh dan selalu sama mereka gitu. Jadi ya balik lagi ini juga buat kalian nanti ya. Waktu kalau kalian nanti ke sana ya keluarga kalian ya teman kalian di situ gitu. Ya. Kalau kalian sakit ya yang take care pasti mereka yang beliin makanan, mereka yang ajak kalian ke rumah sakit ya, yang gitu obat segala macam, belanjain kalian susu apa segala macam. Jadi kalian juga harus baik ke sana karena kalian di sana nggak akan bisa mengandalkan diri kalian sendiri di sana. Itu ini soft skill yang perlu sih ya. Selama ini kan kita apalagi semuanya online gitu ya. Jadi kita nggak ada berrelasi dengan orang lain itu ya kita harus latih gitu untuk bisa memperhatikan sesama kita ya, termasuk dari dalam lingkungan kecil kita sih ya. Iya. Kalau bisa masak bareng gitu ya. Nah, soalnya saya dulu jadi mamanya anak-anak gitu ya, semuanya makan ke kamar saya bareng-bareng gitu ya. Jadi itu termasuk gitu loh. Kalian mau share apapun, belanja bareng, share bareng gitu. Itu beneran berguna nanti 当你们在那边的时候，真的很ya. Jadi benar-benar dari sekarang mungkin kalian ya cuma bisa online gitu ya. Tapi nanti kalian di sana, kalian ketemu langsung, itu yang paling penting gitu ya. Anggap teman kalian ya seperti keluarga kalian. Ya benar. Atau mau praktek langsung, kirimin langsung catatan juga silakan ya. Paling asik itu kalau misalnya dari Indo, kita biasanya pulang kan, dari Indo pulang biasanya tiap semester baru, anak-anak tuh selalu bawa bumbu pecel, bawa sambal, lalu bawa soto frozen atau bumbu soto. Nah, kita di sana terus masak-masak bareng dan paling istimewa kalau masaknya tuh masak Indo food. Wah, kacau. Pasti dari luar kamar tuh udah kebau, lalu kita udah having fun together. Kita meskipun di negara orang jauh dari Indonesia, kita tetap feel home. Kita tetap feel home di sana bareng sama teman-teman semua. Betul. Ya. 加油啦！谢谢你，慧琼。masih ada nggak? Long哥哥，你有什么要问的吗？atau mau tambahan？ 没有老师。 Mungkin Michael kalau mau nanya-nanya bisa connect me through Instagram ya. It's okay. Oh iya. Oke, 谢谢姐姐。 Ayo ya kita sama-sama ya di sini saling belajar, saling bertumbuh. Kalau butuh bantuan apapun juga silakan ya. 我们都是一家人。 Nah kalau nggak ada kita sampai sini dulu aja ya. Teman-teman juga udah mau ini. 谢谢你，慧琼。 Ya, Shishe juga langsung udah di-invite terus bisa sharing-sharing kayak gini. Iya, saya seneng sih ya, bisa teman-teman bisa saling berbagi juga kita saling belajar sih ya sama-sama gitu. Ya, kita 老师，温老师还有什么要加的吗？要补充的吗？现在没有吧？好的，谢谢。Kalau gitu kita tutup dalam doa ya. Kita doakan juga Astrid ya, keluarganya dan juga masa depannya ya. Kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh pakai 1 jam ini bersama-sama dengan Astrid. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan boleh pelihara di tengah-tengah hidupnya dan kami melihat bagaimana kesetiaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah hidupnya. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk masa depan dia dan juga setiap impian maupun setiap achievement yang mau dia tujuan ataupun goals yang mau dia capai. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang hadir pada sore hari ini yang kiranya boleh belajar juga melalui kehidupan teman kami Astrid. Kami juga mau berdoa setiap kami boleh bersama-sama bertumbuh, bersama-sama juga menjalani kehidupan yang Tuhan masih nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh hidup hari ini juga karena anugerah Tuhan. Ajarkan kami untuk menghargai kehidupan ini dan melakukan yang terbaik dengan apa yang kami miliki, karena apa yang Tuhan sudah percayakan tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan pertemanan kami, Tuhan yang senantiasa memimpin, Tuhan yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami.
Terima kasih Tuhan untuk momen yang indah ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai setiap teman-teman kami yang di tempat ini. Kiranya Engkau yang menuntun kami untuk senantiasa menjalani kehidupan di depan kami yang mungkin kami takut, mungkin kami ragu, mungkin juga kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami percaya Tuhan yang sudah menyatakan kehidupan, Tuhan juga yang akan memimpin, Tuhan juga yang akan membantu, menolong, dan juga menyertai. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dengar doa kami, dan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Okay, thank you everyone. Terima kasih Astrid. 谢谢姐姐，谢谢老师。